Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di video terakhir kita telah mempelajari dan membandingkan 4 chatbot AI yang paling terkenal, paling populer dan paling sering digunakan oleh kebanyakan orang. Di video tersebut ternyata kita dapat melihat ChatGPT meskipun sebagai chatbot AI yang paling populer tidak dapat unggul di berbagai aspek yang kita uji kemarin, ya. Setelah kita bandingkan keempat chatbot tersebut, yaitu ChatGPT, Gemini, Aria, hingga Copilot, ternyata ada chatbot yang mampu memberikan respon lebih akurat dibandingkan chatbot AI lain. Ada juga chatbot yang tidak bisa diajak melakukan diskusi berbasis referensi ilmiah. Sedangkan ada juga chatbot yang tidak mampu memberikan jawaban atau topik real time. Artinya ketika kita ajak diskusi dengan topik terbaru di tahun ini atau bahkan di bulan ini, dia tidak bisa memberikan respon. Sedangkan chatbot yang lain ternyata bisa diajak diskusi dengan topik real time hingga bulan ini. Dan di video tersebut kita juga telah mempelajari ada sebagian chatbot yang responnya sangat cepat dan ada juga chatbot yang responnya sedikit lebih lambat dibandingkan ketiga chatbot lain yang sudah kita kupas di video tersebut. Dan pada video kali ini mari kita pelajari satu tool AI yang luar biasa dan gratis yang bisa kita gunakan untuk membantu kita membuat slide presentasi secara sekejap dan otomatis hanya dengan memasukkan topik presentasi yang ingin kita buat. Apa tool AI tersebut? Langsung saja kita pelajari. Kita bisa buka browser kita masing-masing, kemudian kita bisa tuliskan webpic.com. Nah, di Webpic ini dilengkapi dengan AI yang gratis 100% ya. Nah, kalau kita sudah membuka website webpic.com, nah di sini bisa ada login ya, login ke Webpic, kita ditawari dengan login menggunakan akun mana. Nah, di sini ya, di pojok kanan ini ada login. Nah, ini bisa kita klik saja. Kemudian kita bisa menggunakan akun email kita ya, sehingga kita bisa continue with Google, kemudian kita gunakan email kita. Misalkan saya gunakan yang ini, kemudian klik confirm atau konfirmasi atau continue. Ya, lalu kita tunggu proses loginnya. Nah, ini sudah loginnya berhasil ya, itu sudah otomatis sign in ya, jadinya tidak usah membuat akun lagi, tidak usah registrasi lagi. Lalu kalau ada tampilan seperti ini, kita bisa pilih yang personal use saja. Setelah kita pilih personal use, bagaimana cara membuat PPT-nya atau membuat slide presentasinya? Nah, di sini ada new project. Nah, ini bisa kita klik. Setelah muncul new project, kita bisa scroll ke arah bawah. Nah, ini ada berbagai macam pilihan ya. Kita pilih yang ini, General Presentation 16:9. Nah, kita klik kiri sehingga akan diarahkan ke halaman semacam ini. Mirip seperti Canva ya. Nah, sekarang kita langsung saja coba praktikkan bagaimana membuat PPT AI secara otomatis. Di sisi kiri sini ada tools ya. Ini simbolnya 9 titik ini ya. Ini bisa kita klik. Kemudian kita bisa pilih yang AI presentation. Setelah itu di sini kita bisa pilih try it. Nah, di sini ada berbagai template ya. Namun sebelum kita memilih berbagai template ini, kita masukkan topik kita. Bisa dalam bahasa Inggris, bisa dalam bahasa Indonesia. Misalkan saya ingin menulis dalam bahasa Indonesia ya. Misalnya topiknya adalah senyawa alami sebagai anti kanker, misalkan seperti ini ya. Kemudian di sini tone-nya, nah, kita bisa pilih yang mana, terserah ya, unspecified, kemudian casual, bisa kreatif, bisa formal, bisa fun, bisa profesional. Kita pilih yang formal saja. Kemudian jumlah slide presentasinya bisa kita atur. Defaultnya 8, tetapi bisa kita kurangi, bisa kita tambahi. Misalkan 15. Kemudian bahasanya ini ada berbagai macam ya. Ada Inggris, ada Mandarin, ada Espanyol, tetapi tidak ada bahasa Indonesia, padahal Melayu dan Jawa ada. Ya, oleh karena itu kita pilih auto saja. Meskipun di sini tidak ada pilihan bahasa Indonesia, kalau kita pilih auto nanti dia akan mampu menghasilkan slide dalam bentuk bahasa Indonesia kalau topik yang kita masukkan ini berbahasa Indonesia. Setelah itu kita pilih template-nya ya. Misalkan saya pilih yang ini saja ya. Kemudian kita scroll ke bawah lalu kita pilih generate AI presentation. Kemudian di sini generate presentation. Kemudian kita tunggu. Ini biasanya membutuhkan beberapa detik sehingga kita tunggu saja prosesnya. Nah, ini sudah jadi ya.
sudah membentuk 5 slide presentasi. Ya, ini senyawa alami sebagai terapi anti kanker tinjauan komprehensif. Nah, ini bisa kita lihat ya slide-slide-nya, dan ini bagian bawah bisa kita geser sehingga kita bisa melihat slide-slide selanjutnya. Di sisi kanan atas ini ada present, ini bisa kita klik ya, sehingga ini bisa langsung dipresentasikan ketika kita ingin presentasi di depan forum atau di depan kelas, dan bisa kita cek ini isinya ya. Dan gambar yang muncul pun sesuai di sini ya. Ini pengantar. Senyawa alami memiliki peran penting dalam terapi anti kanker. Penelitian terkini menunjukkan, dan seterusnya. Di sini ada gambar peneliti. Kemudian di sini ya, karakteristik senyawa alami. Senyawa alami yang memiliki aktivitas dan seterusnya, muncul gambar seperti ini. Kemudian senyawa alami dan mekanismenya sebagai anti kanker. Nah, di sini ada gambar yang dapat mendukung dan seterusnya. Nah, ini bagus ya. Gambarnya ada, kemudian sisi sebelah kiri atau sebelah kanan ada kalimat yang mendukung poin-poin penting di dalam topik kita. Cukup beberapa detik langsung jadi slide yang luar biasa seperti ini ya. Nah, kemudian kita bisa mengeditnya ya. Misalkan oh ini judulnya kurang sip ini, maka ini bisa kita edit ya. Nah, misalkan ini bisa kita blok atau langsung kursor kita taruh sini, langsung kita hapus. Nggak usah tinjauan komprehensif misalkan. Misalkan di sini dijadikan apa ya, SLR atau apa gitu ya, terserah, bebas ya. Atau senyawa alami sebagai terapi anti kanker di Indonesia. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian ini bisa kita ubah ya warnanya. Ini bisa kita blok. Kemudian ini text color tinggal diubah saja. Nah gitu ya misalkan ya. Nah kemudian jenis fontnya pun juga bisa kita ubah ya. Lagi-lagi ini kita klik 2 kali. Kemudian ini bisa diubah ukurannya. Kemudian di sini ada berbagai macam font yang bisa kita gunakan. Nah, misalkan diganti seperti ini. Lalu, nah misalkan kita ke slide kedua. Nah di slide kedua sama, ini teksnya bisa kita ganti atau mungkin warnanya menurut kita kurang bagus. Maka di sisi atas ini ada warna ya. Ini bisa kita klik ya. Nah di sini ada berbagai macam pilihan warna. Nah, misalkan kita ubah. Nah ini berubah warnanya ya. Nah, misalkan yang ini ya, jadinya ini warna motifnya berubah semua ketika kita milih seperti ini. Nah kalau backgroundnya ingin kita ubah warnanya, bagaimana caranya? Nah di sini ada background color. Nah background color ini bisa kita klik, kemudian misalkan kita ganti dengan warna yang lebih lebih menantang seperti ini. Nah gitu ya. Nah kemudian misalkan yang ini menurut kita nggak penting, maka bisa kita hapus menggunakan delete ini. Nah hilang dia ya. Kalau ingin dikembalikan, di sini ada undo, ya, sehingga muncul tadi slide yang sudah kita hapus, begitu. Nah, kemudian ini berbagai macam ya, ini luar biasa ini. Dan ini nanti bisa di-download ya, meskipun tidak langsung menjadi PPT, tetapi nanti bisa kita akali sehingga nanti file yang kita miliki bisa berubah menjadi PPT. Misalkan muncul pop-up seperti ini, kita tutup saja, tidak masalah, ya. Misalkan satu lagi, saya ingin membuat presentasi dalam topik pembelajaran misalkan ya, sehingga tadi saya pilih tools lagi, AI presentation, kemudian try it, kemudian di sini misalkan kita tulis apa ya, pembelajaran, model pembelajaran berbasis masalah terhadap keterampilan abad 21 misalkan seperti itu. Kemudian tone-nya tetap ya dia formal ya, kemudian page-nya mungkin ya 20 ya, coba saja. Kemudian language-nya tetap auto, dan kita coba gunakan slide yang lain ya, kita explore ya. Mungkin yang ini ya. Kemudian kita pilih generate AI presentation, ini generate presentation, kemudian kita tunggu lagi prosesnya selama beberapa detik. Nah ini sudah jadi ya, kita lihat prosesnya. Nah ini sudah jadi, covernya juga berubah disesuaikan dengan pembelajaran. Di slide kedua, nah ini ya ada pengantar, kemudian slide ketiga memperlihatkan salah satu proses pembelajaran. Di slide kelima di sini juga ada gambaran proses pembelajaran, dan gambarnya ini pun nanti juga bisa kita ganti ya. Nah di sini ada remove background, kemudian replace, kemudian ada mask, kemudian ada filters dan sebagainya. Nah, ini bisa kita klik, ada petik 3 ini sehingga kita bisa ubah sesuai dengan keinginan kita ya. Kemudian kalau efeknya ingin kita ubah, ini juga ada simbol semacam ini. Jadinya lengkap ini fiturnya ya di webpick.com ini, sehingga menurut saya ini luar biasa begitu.
Oke, lalu bagaimana caranya kita mendownload dari file yang sudah kita buat ya. Namun sebelum itu kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada berbagai macam pilihan. Nah, ini ya berubah dia ya. Misalkan kita ganti seperti ini, berubah juga ya. Jadinya gambarnya bisa kita edit, bisa kita ubah atau tetap kita pertahankan, tetapi desainnya yang ingin kita ubah. Luar biasa sekali ya ini. Nah, kemudian bagaimana cara downloadnya? Nah, di sini ada download ya. Kemudian bisa kita pilih yang PDF. Nah, setelah PDF dipilih, kemudian kita klik download. Loh, saya inginnya dalam bentuk PowerPoint. Nah, maka kita bisa menggunakan tool gratis yang bisa mengubah PDF menjadi PPT. Misalkan convert PDF to PPT ya. Kita tanya ke Google. Nah, kemudian ini ada berbagai pilihan. Misalkan kita pilih yang I love PDF. Kemudian kita select hasil PDF dari Webpic tadi. Oh, masih belum terdownload ya sepertinya. Oh, ini masih proses. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini sudah terdownload ya. Kemudian di sini kita pilih select PDF file. Kemudian kita pilih PDF dari Webpic tadi. Nah, kemudian ini convert to PPT. Kita tunggu prosesnya untuk mengkonvert file ini menjadi PPT. Nah, ini sudah siap. Kita download. Dan ini sudah tuntas downloadnya, tinggal kita klik untuk melihat PowerPoint yang sudah siap kita gunakan. Nah, ini ya sudah terdownload ini dalam bentuk PPT. Dan ini pun juga bisa kita ubah ya. Nah, ini kebetulan bahasa Inggris ya ternyata ya tadi ya. Ada yang bahasa Indonesia juga tadi contohnya ya. Nah, nanti tinggal diubah saja ya. Oke, ini juga bisa diedit semua ini ya. Sehingga kalau kita saya nggak mau bahasa Inggris ya udah nanti pastikan di Webpic-nya sudah berbahasa Indonesia. Lah kok munculnya bahasa Inggris, kita coba ulang, topiknya kita tulis lagi, tone-nya kita pilih lagi, dan language-nya kita pilih auto gitu ya. Oke, demikian penjelasan saya terkait bagaimana caranya membuat slide presentasi secara sekejap dan otomatis menggunakan tool AI. Insya Allah di video selanjutnya kita masih membahas tool AI yang menurut saya bisa membantu kita sebagai akademisi maupun sebagai peneliti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.